Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya diundang untuk berkhotbah di GKI Kelapa Gading dengan tema mengucap syukur. Dan sebagai pembacaan firman yang sudah dibacakan tadi, saya akan bacakan ulang 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang demikian bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita menggali kebenaran firman ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita boleh dapat mengerti akan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap puji syukur terima kasih oleh anugerah kasih-Mu. Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh beribadah pada saat ini. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu ini. Dan Roh Kudus memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perintah ini akan sangat mudah kita lakukan Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika segala sesuatunya baik dan berjalan lancar. Maksudnya apa Bapak, Ibu? Contoh ya, kita membutuhkan bayar duit sekolah. Pada saat itu kita benar-benar tidak mampu karena pos-pos yang kita sudah siapkan ketika kita dapat gaji ternyata terpakai. Karena apa? Ada kebutuhan penting yang tidak bisa tidak mengeluarkan uang itu. Alhasil keluarga ini berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya boleh dapat anugerah Tuhan untuk bisa bayar duit sekolah anak-anak. Kenapa Bapak Ibu? Karena zaman sekarang anak-anak kalau kita tidak bayar duit sekolah tidak bisa ikut ujian. Jadi depending ujiannya, kasihan anak-anak kita. Anugerah Tuhan, Tuhan menjawab doa. Ada orang yang digerakkan Tuhan sehingga akhirnya mereka memberkati keluarga ini dengan sejumlah uang. Dan ketika dihitung itu persis seperti kebutuhan yang dibutuhkan untuk bayar duit sekolah. Bapak Ibu, ketika kita mengalami ini, kita akan bersyukur, sangat bersyukur. Dan pasti kita semua sudah pernah mengalami ini. Ucapan syukur yang tidak habis-habisnya keluar dari mulut kita. Akan mudah kita mengucap syukur kalau seperti ini. Bagaimana saudara-saudara kalau kejadiannya sebaliknya? Dalam keadaan yang tidak baik, menyakitkan. Contoh, ini terjadi di rumah sakit di mana saya bekerja. Dokter anestesi saya, dokter senior, diajak temannya untuk general check up. Karena temannya ini sangat penakut, sehingga dia ajak dokter anestesi saya, dokter anestesi kita. Karena diajak daripada dia menunggu sampai temannya itu kelar general check up, akhirnya dia juga mengikuti general check up. Bapak tahu alhasilnya temannya kondisinya baik, dia ada penyempitan jantung 80%.
Dan menurut dokter itu harus dioperasi. Karena dia seorang dokter anestesi dan dia tahu itu sangat membahayakan, dia bisa mati mendadak pada saat dia sedang menganestesi, sehingga akhirnya dia mengikuti prosedur. Dia operasi jantung, pasang ring. Bapak tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Meninggal di meja operasi. Meninggal di meja operasi. Kita rumah sakit sangat kehilangan beliau. Pikiran kita, coba nggak dioperasi, mungkin hidupnya masih lama. Tetapi itu sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada hal-hal yang ketika pengalaman hidup terjadi sesuatu yang indah dan dijawab Tuhan, kita sangat bisa bersyukur. Bagaimana kalau ada hal yang tidak baik yang terjadi dalam diri kita, apakah kita mampu bersyukur? Sesuatu yang baik mudah kita bersyukur. Sesuatu yang tidak baik tidak mudah kita bersyukur. Dan itu adalah pilihan yang diperhadapkan kepada kita ketika kita membaca firman Tuhan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Mengucap syukur dalam keadaan baik, doa dijawab Tuhan, maupun dalam keadaan hal yang tidak baik. Yang sepertinya itu doa yang tidak dijawab Tuhan. Orang yang terkasih kita meninggal, atau kita kecelakaan, harus amputasi. Bagaimana kita bisa bersyukur dalam kondisi keadaan seperti itu? Kita akan sulit untuk bersyukur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga ketika tema ini diberikan kepada saya bilang di dalam hati saya, Tuhan tolong saya. Mengucap syukur, mengkhotbahkan mengucap syukur, itu sesuatu yang tidak mudah. Kalau itu sesuatu yang baik, kita mudah mengucap syukur. Tetapi itu kalau bukan yang tidak baik, akan sulit mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya punya anak satu, laki-laki, dia kena penyakit autoimun, neuritis optika, di mana mata kanannya sekarang akhirnya tidak bisa melihat. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berdua istri saya sampai saat ini sering menangis. Apakah Tuhan tidak menjawab doa-doa kita yang selalu kita lakukan untuk anak kita? Tuhan tolong anak ini. Dia masih muda, perjalanan hidupnya masih panjang. Kalau bisa penyakit itu ada di dalam diri saya. Kalau bisa tukeran saya yang sakit itu. Biar dia sembuh. Nyawa saya bisa jadi taruhan. Engkau angkat nyawa saya. Sembuhkan anak saya. Sampai sekarang tidak ada jawaban. Dan saya harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab apa yang Tuhan perbuat adalah baik. Dalam kondisi seperti itu, apa yang saya bisa lihat kebaikan Tuhan. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya mengkhotbahkan ini, Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami hal-hal serupa itu. Mengucap syukur dalam segala hal itu tidak mudah. Sehingga saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Apa yang Engkau ingin saya sampaikan di dalam tema mengucap syukur ini. Mengucap syukur ini udah sering dibacakan oleh orang, sering dikhotbahkan oleh orang, sering diminta kepada orang-orang, oleh pendeta, oleh jemaat, oleh hamba Tuhan. Ketika ketika mendatangi orang-orang yang berduka, bersyukurlah dalam segala hal. Itu ketika kita memberitakan itu, memberikan kepada orang yang berduka, mereka tapi dalam hatinya, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, kamu nggak tahu apa yang saya rasakan.
Enak aja kamu ngomong. Coba hal ini terjadi pada kamu. Apakah kamu bisa mengatakan itu? Sulit Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan anehnya nih Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis oleh Paulus. Bapak Ibu tahu itu Paulus bagaimana hidupnya? Banyak menderita. Kalau Bapak Ibu mau baca, itu boleh baca di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Coba kita baca ya Bapak Ibu Saudara-saudara. 2 Korintus 23 ayat 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Bapak Ibu, kira-kira seperti itu kondisi Paulus, dan Paulus bisa menulis di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi perintah ini ternyata dijalani oleh Paulus. Dia bukan hanya sekedar berbicara supaya jemaat dapat menjalankan itu, tetapi kehidupannya dia seperti itu. Dan dia mampu mengajarkan kepada jemaat untuk mengucap syukur. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang akan kita gali Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sampai Paulus bisa mampu melakukan itu. Itu pelajaran yang akan kita bawa pulang. Supaya kita juga mampu sebagaimana Paulus mampu bertahan sampai akhir. Kata-kata yang sering dan menjadi inspirasi saya di dalam hidup. Aku sudah menyelesaikan pertandingan sampai akhir dengan baik dan memelihara iman. 3 hal yang dilakukan. Dia tidak hanya menyelesaikan pertandingan, tetapi dia melakukan dengan baik dan imannya terpelihara sampai dia mati. Itu menjadi cita-cita kita supaya kita dapat mengatakan sebagaimana Paulus. Kita akan bedah ayat Bapak supaya kita tidak keluar dari perikop kita. Nah, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur saya coba cari-cari di Kamus Bahasa Indonesia supaya kita lebih bisa mengerti. Ternyata artinya tuh rasa terima kasih kepada Allah. Ucapan syukur itu kita tidak bisa berikan kepada manusia, walaupun dia memberikan kita sejumlah uang atau rumah atau mobil. Kita nggak bisa bilang ke orang itu ucap syukur, tidak bisa. Ucap syukur dari kata ini hanya bisa ditujukan kepada Allah. Kita tidak bisa memberikan ucapan syukur itu kepada manusia, apapun dia punya jabatan. Ucapan syukur, rasa terima kasih itu kita lakukan kepada Allah. Kemudian kalimat dalam segala hal, kira-kira artinya itu dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita jadikan satu ini kalimat, rasa terima kasih kepada Allah dalam keadaan apapun. Oh Bapak Ibu susah setengah mati ini.
Rasa terima kasih kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa loh Pak. Rasa terima kasih kepada Allah yang kita berikan di dalam kondisi apapun. Dan ini sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan coba melihat mengapa kita harus mengucap syukur. Mengapa kita harus berterima kasih kepada Allah dalam segala hal. Alasan pertama nih Bapak Ibu, di ayat berikut dikatakan begini, sebab itulah yang dikehendaki Allah kepada Kristus Yesus bagi kita. Sebab itu yang dikehendaki Allah. Artinya apa Bapak? Artinya kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, kita di luar kehendak Allah. Kalau kita di luar kehendak Allah artinya apa? Memberontak. Cuma ada dua hal, kita ikut atau kita berontak. Jadi kalau kita tidak mengikuti kehendak Allah, artinya kita nyoba memberontak. Kalau memberontak artinya apa? Tidak ada pemberontakan akan mengalami penyertaan Allah. Jadi alasan pertama itu kita mengikuti kehendak Allah. Artinya apa? Kita taat terhadap perintah Allah. Nah, persoalan ketaatan ini di dalam kita menjalani kehidupan firman Tuhan itu tidak berbicara perasaan. Perasaan adalah sesuatu mekanisme manusia yang paling tidak bisa kita andalkan di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengikuti Tuhan. Contoh nih, kalau kita gembira artinya kita diberkati Tuhan, artinya kita punya jalan-jalan diberkati Tuhan. Nah kalau kita tidak punya perasaan tidak enak gimana? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pelajaran pertama, ketaatan itu bukan perasaan. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, jangan pakai perasaan. Karena perasaan itu bisa menipu. Ketika kita mengikuti Tuhan, pakai Alkitab. Alkitabnya bilang apa? Kita taat. Contoh, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu kehendak Allah. Artinya kita harus taat. Ketaatan kepada Tuhan terhadap perintah-perintahnya itu menjadi jalan kita menjalani kehidupan ini. Jangan pakai perasaan. Karena perasaan itu sangat rentan terhadap situasi. Apakah dengan kita punya hati tidak gembira, Tuhan tidak menyertai kita? Atau contoh yang paling gampang, apakah kalau mendung berarti matahari tidak ada? Itu contoh yang paling gampang. Matahari tetap ada walaupun mendung. Hati kita boleh penuh dengan perasaan yang tidak enak. Tetapi Tuhan bilang dalam firman-Nya, aku menyertai engkau. Artinya kita harus pegang Tuhan. Harus pegang firman Tuhan. Jangan pakai perasaan. Berikut. Mengapa kita perlu mengucap syukur supaya kita menjadi kuat sehingga kita seperti Paulus. Kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Dari ayat ini kita ada dua hal yang kita akan dapat ketika kita mengucap syukur. Apa saudara-saudara? Imanmu makin bertambah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara soal iman bukan hanya sekedar kita berdoa, bukan hanya sekedar kita membaca firman. Ternyata mengucap syukur dalam segala hal, iman kita bertambah. Jadi jangan main-main. Mengucap syukur membuat kita punya iman bertambah. Dan ketika kita punya iman bertambah, apa yang terjadi? Kasih seorang yang lain makin kuat. Kita ada dua hal yang diberikan Tuhan kepada kita pada saat kita
melakukan kehendak Tuhan, taat, yaitu apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Kita punya iman bertambah, kita punya kasih terhadap orang lain bertambah. Nah, kita akan mengakhiri khotbah saya ini, kita akan lihat contoh Alkitab. Di Perjanjian Lama ada tokoh yang namanya Yusuf. Bapak ingat ya, Yusuf itu anak orang kaya, sangat dikasih oleh bapaknya, tetapi hidupnya sangat penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Begitu bencinya kakak-kakaknya sehingga nyaris membunuhnya. Akhirnya dia dijual. Sehingga di usia 17 sampai 30 tahun kehidupan Yusuf ini penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Apakah di Alkitab kita membaca bahwa Yusuf itu berkeluh kesah terhadap persoalan seperti itu? Bapak boleh baca kembali ya. Itu tidak ada di Alkitab di mana Yusuf berkeluh kesah dengan kondisinya itu. Bahkan di akhir semuanya kita baca di Keluaran 50 ayat 20. Yusuf berkata, kita baca ya, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup bangsa yang besar. Bapak Ibu, kalau kita mengalami sebagaimana Yusuf alami, mampu nggak kita melihat bahwa perjalanan hidup kita yang tidak enak ada rencana Tuhan di dalamnya? Kuncinya apa? Taat. Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Taat. Dan ketika kita taat, Tuhan berkata Dia akan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bergantung sama Dia. Dia punya 1001 macam cara untuk memberkati kita. Tetapi kita harus melewati proses. Proses yang diberikan Tuhan, pengalaman-pengalaman yang baik maupun pengalaman-pengalaman yang buruk. Dan saat kita mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk, kita harus pegang firman Tuhan. Kita jangan pegang perasaan. Karena Tuhan berkata Dia akan menyertai setiap orang yang bergantung bersandar kepadanya. Dan di ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah Ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dan dengan perkataannya. Firman Tuhan ya dan amin. Imannya Yusuf bertambah. Kasih dia terhadap orang lain bertambah. Dan ketika kita memegang firman ini, kita pun akan diperlakukan sama. Kalau kita taat terhadap firman Tuhan, Tuhan bilang, iman kamu akan bertambah. Pengalaman-pengalaman baik, pengalaman-pengalaman buruk, itu menjadi pengalaman rohani yang dapat engkau lihat, saya menyertai kamu. Saya tidak meninggalkan kamu. Saya Tuhan yang memegang firman. Saya akan menjaga kamu. Kemudian karena kita mempunyai pengalaman-pengalaman bersama Tuhan di pengalaman baik maupun buruk, kita mempunyai kasih. Ketika ada orang-orang yang mempunyai pengalaman yang sama dengan kita, kita akan penuh kasih terhadap mereka, kita akan bantu mereka. Kita akan tolong mereka. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk macam-macam. Karena apa? Kita sudah diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Mengucap syukur itu bukan sembarangan. Bukan hanya perintah. Dengan kita mengucap syukur, kita mentaati firman Tuhan. Dengan kita mentaati firman Tuhan, kita akan mempunyai iman yang makin bertumbuh. Dan berikut kita akan mempunyai kasih kepada seseorang lain semakin tinggi. Amin firman Tuhan.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman di dalam khotbah hari ini. Kiranya Engkau tolong supaya kami boleh mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kami melakukan itu dengan taat, Engkau akan menambahkan iman kami. Engkau akan memampukan kami mempunyai kasih yang besar terhadap orang lain. Tuhan, tolong kami. Bukan hanya jadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.